Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Insyaallah diberikan kesehatan selalu. Terima kasih banyak sudah terus dukung dan support YouTube-nya Habib Qasim Jafar Sagaf. Nah, saat ini kita berada di tempat magomnya para wali yang memang beliau salah satu keturunan daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, di sini ada abah kita, orang tua kita yang luar biasa, yang akan menunjukkan kisah atau cerita yang seperti apa beliau, bagaimana beliau. Nah, nanti kita akan jelaskan setelah kita ziarah lah ya. Saya mau tanya dulu, sama antum siapa, Bah? Abah Slamet. Abah Slamet. Ini beliau ini sebetulnya masih keturunan Syekh Syarif Hidayatullah apa bukan ini? Aduh, jadi gimana dikat dulu Habib. Alhamdulillah kita sudah ada narasumber kita yaitu dengan Bapak Taufik Hidayatullah, bukan? Bisa dibilang begitu. Sebenarnya bukan sih. Kurniawan. Tapi ya luar biasa beliau ini yang pertama kali yang mengenalkan Habib magom daripada Nama Syekh Abdul Qahar bin Raden Ratamanggala. Dan memang beliau salah satu dari keturunan Syekh Syarif Hidayatullah apa gimana? Secara nasab sih banyak yang bilang ulama atau kiai-kiai yang sering jarak ke sini beliau ini keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah begitu. Baik, sebelum nanti kita menceritakan kisah beliau, pengalaman beliau dan sejarah beliau yang banyak sekali orang mengunjungi ya. Betul. Di berbagai daerah, kota pun bahkan di berbagai negara ya. Mungkin kita ziarah dulu, sowan dulu biar lebih enak untuk kita mengupas sejarahnya beliau. Oke, Pak Taufik, insya Allah siap ya? Siap. Siap apanya nih? Ya siap mengungkap sejarah Raden Syarif Hidayatullah. Mama Syekh Abdul Qahar keturunan dari Mama Syekh Abdul Qahar. Mungkin kayaknya lagu nih belum pernah macam ke YouTube ini. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting para penonton nggak terlalu tegang ya. Insya Allah ini bisa jadi buat sejarah pengalaman sejarah para walinya Allah. Yuk kita masuk dulu daripada magam wilayahnya. Yuk. Jadi Kang Taufik, ya, kalau orang mau ziarah biasanya alamatnya di mana nih? Kalau untuk alamat di sini ini perbatasan Kampung Buntar dengan Cogreg, RT 4 RW 08. Kelurahan Cipaku bukan? Kelurahannya Kertamaya, kalau perbatasannya Kelurahan Muarasari, Bogor Selatan, Kota Bogor. Teman-teman yang kalau mau ziarah, tentu bisa tadi yang sudah diberikan alamatnya ya, insya Allah. Posisinya beliau ini di makam umum ya. Makam umum. Nanti kisahnya kita akan jelaskan. Kita ziarah dulu ke makamnya. Ini dulunya nih kata Kang Taufik ini kuburan. Iya, banyak makam-makam dulu, cuman karena makam zaman dulu cuman ada batu-batu aja, Bim. Cuman seiring berjalan waktu hilang sendiri dengan sendirinya gitu. Masya Allah. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya awliya Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Salam wa nahnu tabi'una fa insyaallah la yahzun. Assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya rijal Allah, assalamualaikum ya sahabatullah. Khususan Sayyidina Hadrah al-Maqam Syekh Abdul اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفه وعلينا من بركاته ومنوارهم وعلولهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة اجعلنا نسبيه ختمة محبة على ملته ويوصلنا مراتهم بخير واللطف والعافية وإلى حضرة النبي الفاتح. سلام الله يشهد من الرحمن يشهدكم بعد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يشهد من الرحمن يشهدكم تقيسنا بحرمتكم وجدواكم سلام الله يشهد من الرحمن يشهدكم الصلاة ونحن نتبعنا فإن شاء الله يكون ذلك.
السلام عليك يا سيد حضرة المقام الشيخ عبد اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارفعه وأن الله يتقبل حاجاتنا، تقبل نياتنا، تقبل مقصودنا، تقبل زيارتنا زيارة المقبولة، وعلى ما تباع الحجة والعفاء والموت على دين الإسلام والإيمان بحق سيدنا ولاد عنان ولكل نبي صالح وإلى حضرة النبي الفاتح. لله أسماء الحسنى أدعو بها أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا مليك يا قدوس يا سلام يا معين يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب مبينا يغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الحمد لله قوي سلطانه الوادي برحان والموصوف بالوجود والإحسان فعلى الموضوع المشان خلق الحلق الحكمة وتوالي للماء وقصد له بالبيت من الدماء جرت في بها التاريخ صلاة وسلام على شفيع الأنام وعلى نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. علمنا السماوات والأرضنا ومن فيهن من ترحيب وأمطار الوجود إلهنا له لتأتيب وألسنة الملائكة للتبشير للعالمين تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا وكان كونه
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول الله اجمعين امين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل بها الجنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتعين بها السبل وعلى آله وصحبه ومن معصوم اللهم بك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعطي الفاتحة بنية الفاتحة يا ربنا يا مجيب لا حضر لا يمين لا وصل الأولياء tinggi ajiz dan nurib sampai niat dan khasiatnya. Alhamdulillah hadirin, kita sudah tawasul, sudah membacakan Maulid Nabi. Ini salah satu maghribnya beliau. Alhamdulillah, nanti kita akan membuka sejarahnya beliau dari mana, siapa beliau dan keturunan dari mana, dan apa aja amalan-amalan beliau sehingga orang banyak berziarah ke maghrib ini. Ya, kita keluar aja dulu bicaranya biar lebih ajib dan beradab. Oke, alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membuka daripada sejarahnya beliau, walaupun tidak segamblang untuk kita membahasnya. Yang penting tahu siapa beliau, dari mana beliau, dan apa keseharian beliau di masa hidup yang sekiranya orang paham. Ya, tadinya pengen mendemonstrasi, cuman sikon keadaannya kurang bagus ya. Sini ada Taufik yang ingin menceritakan ya, Taufik. Iya. Karena beliau memang asli orang sini. Orang sini, saya lahir di sini. Lahir di sini. Nah, sebelumnya Habib mau tanya, Ya, beliau ini sudah sejak kapan ada di sini? Begini ya Bib ya, kebetulan kalau saya kan lahir di sini sejak kecil pun saya, mungkin sebelum saya lahir ya, kakek saya masih kecil pun ini sudah ada. Ini makomnya Mama Syekh Abdul Qahar bin Raden Tata Manggala. Ada sih keterangan dari kiai atau sesepuh, beliau ini bernasab ke Syekh Syarif Hidayatullah begitu. Dan sejarah ini memang beliau ini itu dulu ini syiar agama. Beliau dulu di makam sini, sekitar sini dulu ada makam juga banyak. Cuman hanya dengan batu-batu aja Bib. Di sini tuh banyak. Kebetulan sih itu katanya sih santrinya dia dulu di situ. Beliau ini kebetulan dulu bareng dengan Syekh Kuro Karawang. Tahun berapa itu? Kalau tahunnya sih kurang tahu ya Bib ya. Cuman zaman Syekh Kuro ya. Zaman Syekh Kuro Karawang itu saya dapat cerita dari kakek saya. Kebetulan kakek saya kan di sini juga pemuka agama. Kebetulan Haji Purkon bin Haji Maksudi di sini saya diceritakan waktu kecil itu. Mungkin saya juga sering diajak jalan ke sini Bib. Itu waktu kecil sebelum ada hall begini. Sebelumnya ini tempat sini cuma kayak saung-saung aja Bib. Iya. Dulu belum ada jalan aspal begini di belakang sana. Kebetulan dulu hanya jalan setapak dan di sana juga banyak kebun-kebun. Kebetulan kalau jarang bareng kita ke kebun-kebun. Dulu juga sempat ada Presiden SBY dulu waktu kunjungan ke Rancamayem. Beliau mau jarak ke sini. Sempat bikin jembatan cuman gak jadi. Hujan angin puting beliung begitu tiba-tiba nggak jadi jalan. Tapi kakek saya menceritakan dulu zaman presiden pertama Pak Karno itu sering jarak ke sini. Pak Karno sering jarak ke sini dulu pakai topi dari dari istilah Sundanya samak walini lah, dari samak pandan itu beliau pakai begitu pakaiannya dulu. Memang sejarahnya sih itu gitu. Terus menurut kuncen di sini dulu ada cerita di depan ini kan nanti kalau kita keluar ada pohon dua ini ini gerbang beliau kalau misalnya ketemu ke Syekh Kuro temannya. Jadi Syekh Kuro ini bareng dengan beliau. Kebetulan Syekh Kuro ini ditempatkan di Karawang, beliau ditempatkan di daerah Bogor. Mungkin itu aja sih Bib kalau saya cerita.
beliau ini apa sosok, emang seorang jawara, apa seorang ulama, atau gimana? Nah, kalau cerita sejarahnya yang diceritakan kakek saya itu, beliau itu memang kalau dari sosok jawara memang beliau ini jawara. Jadi dari silat juga ahlinya beliau di sini. Terus untuk agamanya pun syiar beliau syiar. Dulu memang beliau ini punya kayak itu pondok-pondok kayak pesantren zaman dulu. Iya. Cuman mungkin pondok pesantrennya tidak di sini, tapi sejarahnya beliau santri-santrinya juga di makam di sini dengan sebelah beliau. Terus apa diadakan hallnya tiap tahun atau gimana? Kalau hall sih, Bib, kadang-kadang ada yang mengadakan hall. Itu dulu yang pernah bikin kubah ini ada dari Mama dari Cipelang. Dari Cipelang, Cideng. Kalau untuk hallnya, tapi kalau untuk yang jarang biasanya banyak kesini itu di malam Sabtu. Untuk yang Berarti biasanya tradisi hall itu bukan orang sini berarti ya? bukan orang sini, Bib. Orang luar berarti ya? Jadi kalau Berarti orang ada ya diadakan hall ya? kalau hall biasanya ada di sini. Jadi kalau orang sekitar sini, kalau istilah Sundanya itu kahyeumah bangkong, Bib. Jadi kahyeumah bangkong itu jadi bahwa di sini itu ada memang wali gitu, Syekh Mama Abdul Qahar, tapi jarang-jarang ke sini. Jadi kebanyakan dari luar. Baik, berarti beliau ini memang masih keturunan Syekh Syarif Hidayatullah. Iya, sampai begitu. Nah, apa yang serta sepengetahuan dari antum, kakek antum, kesenangan ketika ada orang ziarah atau sehari-harinya yang beliau bacakan itu apa? Nah, kalau yang sering saya bacakan, Bib, itu arahan dari kakek saya. Kebetulan di sini sholawat nariyah, Bib. Oh, sholawat Nariyah kebanyakan. Kebetulan saya waktu sering ziarah juga, sering ada yang ziarah bareng itu kebanyakan di sholawat nariyah. Nah, terus ada, apakah setiap orang yang ziarah itu ada keanehan, karomah-karomahnya beliau? Apakah antum pernah mengalami atau gimana? Saya dulu pernah nginep di sini, Bib, ziarah juga nginep di sini 41 hari saya di sini. Itu ada arahan dari orang tua, dari kakek saya. Begitu saya ziarah ke 40, dulu kan di sini nggak begini, Bib. Jadi memang di sini itu kadang-kadang saya sering dengar orang banyak yang jalan padahal pas dilihat nggak ada. Ada orangnya. Terus pas saya ke air dulu, ke sungai, dengar banyak yang ziarah, saya sholawat, pas didatengin nggak ada di sini. Mungkin kadang-kadang di sini kan kalau ada yang sholat begitu, ketika saya di sini banyak uangnya gitu. Dan mungkin tadi ada kerasa juga kali ya ketika kita baca maulid. Oh iya, baca maulid juga tadi kan kita agak kerasa kayak apa ya, sebelum maghribnya itu benar-benar hadir gitu. Masya Allah. Nah, terus waktu saya kembali lagi yang saya 41 hari, ketika saya tidur terus saya ada yang bangunin, kayak bangunin, udah beres, kata saya begitu. Dan kebanyakan juga yang jalan di sini yang enak juga. Ini sih katanya, Bib, kalau saya sih belum. Sosok makom keramat Mama Syekh Abdul Qahar ini katanya tinggi, gede. Gitu. Ada yang pernah lihat, katanya di depan ada yang kayak muzara, pakai jubah putih, kayak pakai imamah begitu, agak tinggi gede katanya gitu. Mungkin itu sosok beliau. Banyak yang sering yang ngomongin begitu. Ya, muka mata batinnya. Iya. Untuk antum sendiri belum ya? Kalau Anda belum, Bib, kalau sendiri, kalau saya cuman waktu saya 40 hari di sini itu pas terakhir itu aja ada yang bangunin, pas saya bangun nggak ada orang. Itu aja sih, Bib. Baik, para penonton yang dimanapun berada, tadi sedikit perjalanan atau sedikit kisah singkat daripada perjalanan Syekhul Magom. Nah, maka dimanapun berada, inilah Magom Syekh apa? Mama Syekh Abdul Qahar. Mama Syekh Abdul Qahar, yang beliau adalah juga disebut jawara dan ulama yang mengajarkan agama Islam. Nah, di sini juga beliau memberikan daripada warga-warga ini, membuktikan bahwa beliau tuh karamah wali, sehingga bukan orang sini yang banyak sering ziarah, bahkan banyak orang-orang dari luar. Gitu. Mungkin ada tambahan
Di sini juga ada sumber kita, Bapak Haji Abah Iwan. Mungkin ada sedikit pengalaman Abah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kali ini saya diberikan kesempatan sama Al Habib untuk berbagi pengalaman tentang ziarah ke para wali, para syuhada, para sholihin yang alhamdulillah semenjak kecil dan sampai saat ini saya insya Allah ziarah itu saya sangat cintai gitu. Adapun di sini saya punya pengalaman terutama ke Sohibul Makom yang Haji Syekh Abdul Qahar, walaupun baru beberapa bulan ini alhamdulillah keberkahan karomahnya daripada Sohibul Makom yang saya rasakan insya Allah manfaatnya untuk kehidupan saya khususnya yang insya Allah umumnya untuk para peziarah yang dari daerah setempat maupun dari luar daerah yang pernah saya ketemu sama yang dari Jawa Timur pun ada sempat nginep di sini dan mungkin sampai saat ini udah pulang atau gimana gitu. Khususnya karomahnya yang saya rasakan sulit diungkapkan tapi cukup dirasakan. Yang saya rasakan jarak-jarak ke tempat para wali Allah, Sohibul Makom khususnya, ketenangan jiwa dan hati pikiran itu sangat-sangat istimewa. Begitu pengalaman saya. Adapun yang paling terharu, ya insya Allah saya yakini rezeki dari Allah, barokah daripada ziarah Sohibul Makom. Saya terhimpit boleh Habib ya, terhimpit ekonomi 2 hari sebelum saya bayar sesuatu yang harus saya bayar. Alhamdulillah barokahnya dari ziarah di Makom Sohibul Makom di sini. Alhamdulillah Allah mengijabah apa yang kita butuhkan. Begitu Habib menurut pengalaman saya, dan ini kata hati saya Habib yang insya Allah menjadikan untuk para YouTuber atau yang menonton yang menyaksikan video Habib ini, YouTube ini, semoga dan saya yakini untuk menambah ketahuidan kita, keyakinan kita kepada Allah. Itu aja. Terima kasih Habib. Baik, itulah sedikit daripada kisah pengalaman dari Abah dan Kang Pepik, bahwa semua itu kembali kepada keyakinan masing-masingnya. Kenapa? Karena likulli mri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu itu niatnya itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu dengan kisah yang tadi sudah diceritakan bahwa tidak akan ada sia-sia orang yang ziarah ke makomnya para wali Allah. Yang Habib sering katakan dalam Al-Quran, la tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak mati. Para kekasih Allah itu, para berjuang membela agama Allah itu tidak mati. Bahkan mereka menghidupkan orang yang hidup. Nah, maka dari itu kisah dari Abah, kisah dari Taufik itu menunjukkan bahwa wali Allah itu memberikan doa, mengabulkan doa bagi orang-orang yang menziarah kepada wali Allah. Itu saja yang bisa Habib kasih penerangan ilmu agar bisa menjadi cinta kepada kekasih Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa saksikan YouTube-nya Habib Qasim Jabar Segar, di subscribe, komen dan like, dan jangan di subscribe. Nah, Di subscribe, di like, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjukkan oleh Pak
Kang Taufik, gerbang apa namanya? Pertemuan Jadi ini gerbang kayak pertemuan beliau dengan Syekh Kura. Syekh Kura gitu. Berarti pohon gerbang ini salah satu Jembatan lah ya. jembatan. Iya. Ya. Berarti di sana nggak ada makom lagi berarti ya? Kalau itu makom umum di dulu ini kan di sini banyak nih. Ini semua tuh makom-makom santri nih katanya dulu. Jadi cirinya cuma batu-batu doang, cuma sekarang hilang sendiri. Kayaknya beliau sendiri ya, timbul ya. Masya Allah.